Bab 3628. Transformasi inti. Di tangan Erikin adalah garis besar Pulau Tengah yang baru saja digambar oleh Carl Song sendiri. Orang ini sama sekali tidak berani menyembunyikan apapun. Dia langsung menggambar ukuran dan bentuk Pulau Tengah secara terperinci. Di antaranya, lokasi yang dilingkar merah oleh Carl Song adalah tanah teleportasi untuk meninggalkan ruang hampa ini. Benar, setiap 3 bulan, sekelompok kultivator akan bergantian masuk dan keluar, dan perlu teleportasi dari formasi inti ini, dan sangat akrab dengan tempat ini. Klan iblis yang dibawa untuk berpartisipasi dalam pertarungan panggung berdarah, itu juga lewat sini. Carl Song dengan cepat mengangguk dan menjelaskan. Setahu kamu, di Pulau Tengah ini hanya ada formasi teleportasi ini saja. Erikin bertanya. Hanya satu ini, aku dengar pemimpin Gao, Puih, Bobby Gao ingin menghemat energi dan mencoba menggunakan metode formasi teleportas diukir menjadi piringan formasi, yang bisa dibawa dan digunakan kapan saja. Alhasil, digunakan dimanapun, formasi ini tidak berefek. Carl Song mengangguk cepat. Selain metode formasi teleportasi ini, apakah ada cara lain untuk masuk dan keluar? Erikin bertanya. Tidak, bahkan 3 tetua 2 kegagalan juga harus menggunakan formasi ini. Carl Song menggelengkan kepalanya. Mata Erikin bergerak, fokus di tempat yang ditandai. Ini sudah benar. Formasi teleportasi ini harusnya menjadi inti dari ruang hampa Pulau Darah. Sebelumnya sudah pernah bilang, ruang hampa independen yang dibuka oleh kekuatan besar dipisahkan dari dunia luar, membuat orang tidak dapat dengan mudah masuk dan keluar. Prinsip yang terbentuk mungkin mirip dengan formasi. Tetapi tidak peduli seberapa halusnya formasi itu, bisa menjebak banyak master, tetapi orang yang mendirikan formasi itu tidak akan terpengaruh saat masuk dan keluar. Alasan diantaranya, terletak pada kenyataan bahwa orang yang menggambar formasi itu sendiri, tahu di mana letak kekuatan dan kelemahan formasi, dirinya mengatur jalur cadangan masuk dan keluar formasi, jadi pasti tidak terhalang. Hal yang sama berlaku untuk ruang hampa Pulau Darah. Bagaimanapun juga, tempat ini bukanlah dunia nyata. Yang disebut tepi langit dan bumi adalah pembatas ruang hampa. Penghalang ini juga memiliki perbedaan antara tempat yang kuat dan tempat yang lemah. Jalan masuk dan keluar dari tempat ini sering dibangun di tempat yang paling lemah, sehingga pembangun dapat melakukan perjalanan antara 2 tempat tanpa diketahui oleh orang lain. Adapun tempat-tempat penghalang yang normal, sangat sulit untuk ditembus, seperti langit di atas Pulau Darah. Ada banyak iblis darah yang tersusun di tempat itu, dan penghalang ruang hampa juga sangat kuat. Kecuali Bobby Gao, yang memiliki token untuk mengendalikan tempat ini, jika semua orang ingin keluar dari sana, pada dasarnya seperti membobol tanah mati. Kamu barusan bilang membawa pergi klan iblis, juga harus lewat dari sini. Kenapa aku tidak mendengar dari Paman Yuan mereka mengatakannya? Erikin berkata. Ini karena saat membawa pergi klan iblis, kami harus memberi mereka makan pil mujarab khusus untuk membuat mereka kehilangan kesadaran, baru kemudian membawanya pergi. Jadi mereka hanya tahu dibawa pergi oleh kami, tapi kita tidak tahu bagaimana perginya. Carl Song berkata. Kenapa repot sekali? Bukankah kalian punya token untuk mengontrol rantai darah? Hati Erikin tiba-tiba tergerak dan menyadari ada yang tidak beres. Ini. Carl Song tidak menyangka Erikin bereaksi begitu cepat, dan terkejut sejenak. Jangan bilang kamu ingin menyembunyikan sesuatu. Tidak berani, aku sudah mengkhianati Bobby Gao, tidak mungkin lagi dimaafkan olehnya, hanya saja sebelumnya aku mengabaikan hal ini.
Kal Song segera menjelaskan. Itu karena di Pulau Tengah, token kami akan menjadi tidak berfungsi dan tidak dapat memadat menjadi rantai darah. Jadi untuk mencegah orang-orang ini mengetahuinya, mereka akan keluar dari sana menjadi tidak terkendali dan bahkan melarikan diri, itu saja. Di Pulau Tengah, kalian tidak bisa mengendalikan klan iblis. Hati Eric Kin bergerak lagi. Dengan begitu, Paman Yuan dan lainnya dapat memainkan peran yang lebih besar di Pulau Tengah. Masalah sebelumnya, anggap saja kamu benar-benar melewatkannya. Aku sarankan kamu untuk memikirkannya lagi, ada hal apa lagi yang belum kamu jelaskan, hal ini berhubungan dengan Pulau Tengah atau tidak, biarkan aku yang menilai. Tetapi jika karena kamu tidak mengatakannya, dan didahului oleh orang lain, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Eric Kin berkata dengan dingin. Ekspresi Kal Song berubah lagi, dia dengan cepat memutar otak, mengatakan banyak hal tentang pulau itu dan bahkan Bobby Gao. Dia juga sudah mengerti, entah itu berguna atau tidak, jelaskan saja dulu. Master Obat Ki, kali ini benar-benar sudah tidak ada lagi. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Setelah menjelaskan apa yang dia ketahui, Kal Song merasa pusing. Baik, kamu keluar dulu. Eric Kin mengangguk. Setelah mengantar Kal Song keluar, dia memanggil orang lain masuk. Master Obat Kin, aku ingin menjelaskan. Tunggu, lihat benda ini dulu. Jika kamu membicarakan hal ini, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Sebelum orang tua berbicara, Eric Kin mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Lalu melemparkan peta yang digambar oleh Kal Song kepadanya. Orang tua mengambilnya dengan linglung, saat melihat peta yang begitu detail, bahkan keberadaan setiap pilar digambar dengan sangat jelas, dia langsung tercengang dan hampir pingsan. Kal Song, kamu sangat tidak tahu malu, demi bertahan hidup, kamu terlalu kejam. Kamu menggambar seluruh Pulau Tengah, dan detailnya dijelaskan dengan sangat jelas. Apa lagi yang bisa aku katakan? Apakah kamu tidak ada penjelasan lagi? Kalau begitu kamu bisa pergi, Eric Kin berkata. Jangan, Master Obat Kin, aku telah berada di Pulau Tengah selama 20 tahun lebih, dan aku tahu lebih jelas dari Kal Song. Orang tua buru-buru berkata. Eric Kin sudah mengatakan sebelumnya, mereka mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk menjelaskan, jika pergi begitu saja, bukankah dirinya akan mati? Peta Kal Song bagus, tapi itu hanya bagian dalam Pulau Tengah. Bocah ini baru datang sebentar di sini, tapi aku tahu ada laut darah di luar Pulau Tengah. Bentuknya seperti apa? Dan juga, ada beberapa bahaya tersembunyi di sekitar laut darah, yang mustahil diketahui oleh Kal Song. Baik, kalau begitu kamu bisa menggambarkannya. Eric Kin mengangguk puas dan menyerahkan pena dan tinta kepada orang tua. Orang tua mengambilnya dan menghela nafas dalam hati. Teman seiman selanjutnya, jangan salahkan aku karena kejam. Bukannya aku tidak meninggalkan pesan untuk kalian, tapi aku tidak punya pilihan selain hidup, lebih baik daripada dibunuh oleh kalian. Kemudian, orang tua memusatkan perhatiannya dan mulai menggambarkannya. Di atas laut darah, ada keheningan. Eric Kin terus menginterogasi 6 orang, Surya Chen dan Yuda Luo, yang bergantian mengendalikan kapal terbang cahaya ungu. Paman Yuan dan lainnya mati-matian berusaha memulihkan kultivasi mereka. Kal Song dan yang lainnya, setelah diinterogasi, masing-masing berdiri di haluan dan buritan, menggunakan token di tangan mereka untuk memancarkan lingkaran cahaya, melindungi bagian dalam dan luar, untuk menghindari mayat darah dan iblis darah. Waktu berlalu. Saat ini,
Letaknya sangat jauh dari aliansi darah dan bahkan kota bayangan, posisi di sebuah puncak gunung di persimpangan klan iblis dan Kingzu. Sosok Finola Su berdiri di puncak gunung, melihat ke suatu arah. Meskipun hanya berdiri, hanya satu sosok punggung, di bawah sinar bulan dan angin sepoi-sepoi, Finola Su seperti teratai salju yang mekar menarik perhatian orang lain dan membuat orang merasa luar biasa. Di sekitar puncak gunung, ada juga jenius dari dua negara bagian, dengan bakat luar biasa, tetapi tatapan mata Finola Su tidak pernah berhenti pada orang-orang ini walaupun hanya setengah menit, tetapi hanya melintasi semua orang dan melihat ke kejauhan. Melihat Finola Su sangat mencintai Erik Qin, mata Mita Yan tampak rumit. Pada saat ini, dia perlahan berjalan mendekat, dan dengan sedikit permintaan maaf dalam suaranya bersambung.